63 bab. Isinya adalah untuk menjelaskan tentang ide apa itu insan kamil. Mungkin saya tidak detail, hanya poin-poin tertentu yang ingin dijelaskan. Yang pertama, siapa yang pertama kali membuat istilah insan kamil? Ulama mengatakan adalah Al-Imam Ibn Arabi. Namun apakah ulama sebelumnya atau ulama lain pernah mempunyai istilah tentang insan kamil? Ya. Namun ide insan kamil, ya, insan kamil itu adalah tujuan daripada tasawuf. Apa yang ingin dibangun oleh tasawuf adalah insan kamil. Namun sebelum istilah ini muncul, ulama-ulama dulu menggunakan istilah lain. Apa? Ada yang menggunakan istilah al-qutub, ada yang menggunakan istilah al-wali, ada yang menggunakan istilah as-siddiqin. Istilah as-siddiqin itu istilah yang syar'i, al-muqarrabin. Ya. Jadi insan kamil itu sama dengan wali. Itu istilah itu ada disebut di semua ulama. Namun Imam Ibnu Arabi membuat istilah sendiri, al-insanu kamil, diikuti oleh Abdul Karim Al-Jili. Tapi melompat itu 200 tahun lebih. Namun sebelumnya pun diucapkan oleh ulama-ulama seperti Syekh Abdullah Sattari dan lain sebagainya. Jadi insan kamil itu hanya istilah. Bahkan ulama sufi bukan hanya memberikan istilah, ya, memberikan simbolik. Insan kamil ada, mereka disimbolkan dengan al-kalimat, ruhullah, alba, anqa, mughrib. Ini istilah-istilah. Namun saya ingin jelaskan di sini kenapa mereka membuat istilah begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa menurut pemahaman orang sufi, nah ini salahnya kita menyebutnya menurut pemahaman orang sufi, padahal ini Islam maksudnya. Karena yang membicarakan ini adalah bagiannya memang tasawuf. Jadi bukan berarti bahwa menurut orang sufi berarti belum tentu menurut ulama lain, bukan. Ini adalah Islam dari sisi rohani. Ya. Seperti kita membahas fikih, maka kita akan mengatakan menurut fakih bulan gitu. Maka ketika bicara tentang rohani Islam, maka kita katakan menurut orang sufi bahwa wali itu bukan fisik. Wali itu adalah rohani. Dan rohani itu menurut keyakinan orang sufi Islam satu, tidak banyak. Yang banyak itu adalah jasad. Karena ruh di sini adalah amrun rabbani, nur Muhammadi atau nur ilahi. Kita bicara tentang ruh yang sempurna, tentang insan kamil. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan liya'budun. Ini kata orang fikih, liya'budun lil ibadah. Tapi kata orang tarekat, lil ubudiyah. Kata ahli hakikat, lil ubudah. Sama saja maksudnya. Nah, cuma bedanya adalah dimensinya, bukan hanya fisik, tetapi terus ke dalam batinul abdun, paling batin. Nah maka wali itu, insan kamil itu, kutub itu, atau ruh yang sempurna itu asalnya satu yang Allah berikan, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Namun ketika Nabi wafat, ruh itu dituangkan ke sahabat empat. Kalau umpama tekoan, di depannya ada 4 gelas, maka tekoan itu menuang penuh ke 4 gelas itu. Isinya apa? Isinya bahasa syariatnya akhlak,
bahasa tarekatnya maqamat ruhiyah, bahasa hakikatnya nur Muhammadi, asrar ilahiyah, madad rabbani, atau gelarnya, namanya al-insanul kamil, al-wali al-kamil. Itu milik Nabi. Maka orang sufi memberikan merek ruh itu adalah hakikat Muhammadiyah. Ini hanya masalah terminologi, istilah. Isinya adalah apa yang ada di Al-Quran dan hadis, dan apa yang ada di dada Nabi dan para pengikutnya sampai hari ini. Nah, insan kamil itu adalah ruh yang sempurna, dan ruh yang sempurna itu Nabi. Ketika di zaman Nabi, dialah insan kamil satu-satunya. Kita mungkin tidak cerita ke belakang, kita ada dalam maulid tertentu bahwa Nabi sebelum lahir, nur itu ditaruh ke Sidna Adam dan pindah. Setiap dada yang mendapat nur itu bersih, tidak maksiat, tidak menyembah berhala, tidak melakukan kotor, dan akhlaknya mulia. Nabi sendiri mengaku bahwa aku dilahirkan dari orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah syirik, dan dari orang dilahirkan dari yang tidak pernah syirik, sampai kepada Nabi. Artinya nur Muhammad itu sifat mulia Allah. Ketika ada actionnya ke zahir disebut akhlak karimah. Dan maka Nabi wafat, yang wafat jasad, tetapi hakikat ketuhanan yang disebut hakikat Muhammadiyah, yang disebut akhlak, Allah pindahkan kepada orang yang setelahnya. Ketika mereka wafat, jasadnya dipindahkan. Selama Tuhan ada, hakikat itu ada. Jasad ini hanya kotak diisi. Siapa yang mendapat isi itu, itulah insan kamil. Itu sebab insan kamil itu kita tidak dapat lihat, ketahui, tidak. Insan kamil bukan si A, si B, si C, bukan. A, B, C mungkin mati. Insan kamil berpindah-pindah dari kotak satu ke kotak lain, berada di tempat satu dan di tempat lain, dan tetap ada di waktu selama Allah ada, maka itu ada. Karena dialah tujuan diciptakannya alam ini, untuk mengenal Allah, dan mengenal itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Maka dikatakan Rabbi bi Rabbi. Jika tidak ada Rabbi, ma'arabtu Rabbi. Itu hakikatnya. Itu sebab di dalam tasawuf sebenarnya maka dikatakan karena at-tasawuf haqiqah bila isim, tetapi sekarang at-tasawuf ismun bila haqiqah. Mereka mengira bahwa tasawuf itu nama tarikat, zikir-zikir. Bukan. Tasawuf itu adalah hakikah. Dulu nggak ada nama, tapi itu ada, diambil, diwariskan dari dada ke dada. Mereka hanyalah cara untuk bagaimana mendapatkan nur itu, insan kamil itu. Maka insan kamil hanya satu. Nanti yang sebelumnya namanya yang ada di dada mereka Muhammad, dan umat setelahnya namanya yang ada di dada mereka namanya Muhammad. Maka hakikat Muhammadiyah atau nur Muhammadi atau ruh Muhammadi, dan istilahnya adalah al-insanul kamil. Maka selama ada Allah, insan kamil itu tetap ada, berada di kotak tertentu, di mana-mana tempat dan di mana-mana waktu. Orang mengatakan kayaknya wali sudah tidak ada, mursyid tidak ada. Dalam pandangan tasawuf, dia kufur. Dia mengira bahwa Allah sudah tidak sanggup ya, untuk menunjukkan hakikatnya, karena orang sudah maksiat. Tidak, karena paham mereka terhadap agama yang tidak ada hubungannya dengan ini, maka itu yang membuat mereka menganggap tidak ada. Itu tentang al-insanul kamil. Maka ini
Insan kamil itu satu sejak diciptakan sampai abadan abidin, tetapi tajalli di setiap waktu dan tempat kepada yang sesuai, dan dinamakan kemudian dengan nama-nama yang berbeda-beda. Maka kalau kita mengatakan madad ya Abdul Qadir, bukan kotak jasad zat Abdul Qadir, tetapi isinya itu adalah Muhammad al-Insanul Kamil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang ada di dalam dirinya ada insan kamil, apa rasanya? Rasa Allah dan rasa Muhammad. Dia tidak pernah lupa dua nama itu, karena hakikat yang ada di dirinya. Itu insan kamil. Kita bertarekat bukan mau ngambil nama, bukan mau ngambil zikir, bukan iktimat kepada jasad, tetapi iktimat kepada ruh yang tidak pernah mati. Singkat itu udah sangat ringkas tuh Pak. Yang terakhir, dalil yang diangkat dalam insan kamil berpuncak di suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begini, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa tafsir memang hanya dikenal tafsir itu ada dua. Pertama tafsir dengan akal, akli. Kedua tafsir dengan asar. Ulama tafsir mengatakan apakah tafsir orang sufi dimasukkan kepada tafsir akal? Tidak. Kenapa? Karena penafsirannya bukan dengan akal, tetapi dengan kalbu. Maka dikeluarkan dari kategori dua tafsir ini. Bukan dikatakan bahwa tafsir itu tidak betul. Kadang ulama salah baca, oh tafsir sufi tidak termasuk kepada dua tafsir ini, berarti itu salah. Bukan, karena dia bukan akal dan bukan dari nas asar. Namun akhirnya tafsir itu tafsir tersendiri. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya tafsir sufi itu ada dua. Pertama, tafsir isyari. Kedua, tafsirun nazari. Apa tafsir isyari? Menafsirkan Al-Quran dengan makna isyarat. Terganggu sudah ucap. Tafsir isyari itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan bahasa simbolik, bahasa isyarat. Ditafsirkan dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa isyarat, karena orang-orang sufi memahami tafsir itu setelah dia memahami lafalnya, maknanya, dia memahami makna yang jauh, yang luas, yang tidak tertampung di dalam tafsir akal itu, maka disebut isyari. Adapun tafsir nazari, bahwa orang sufi telah punya pemahaman agama kepada akidah dan kepada tauhid, kepada fikih, ya, secara rohani. Kemudian mereka mempunyai terminologi seperti ilmu Muhammadi, seperti martabat 7, seperti misalnya ketika melihat Allah dengan makhluknya, bagaimana untuk menjelaskan bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, maka dia susun pemahamannya dalam teori martabat 7, seperti gambar yang muncul di layar yang dilahirkan oleh proyektor misalnya. Ada 4 martabat. Sebetulnya ulama dulu hanya 2 martabat, uluhiyah, nasutiyah, tetapi kemudian berkembang ya menjadi 4. Apa? Zat, sifat, fi'il, dan kemudian infial. Ya. Ini yang hadir semua mengerti, jadi saya nggak perlu jelaskan, hanya saya menyebutkan saja martabat 7. Maka mereka mempunyai istilah sendiri tentang memahami agama, memahami tauhid, memahami Allah dan makhluknya, dan menyebut tentang apa yang ada di rohani, akhlak agama itu, hakikat agama itu. Maka istilah-istilah itu dia coba untuk taksiskan, ya, dia coba
untuk kembalikan ke Al-Quran. Maka seperti Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Tafsir Al-Jilani misalnya, beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua tafsir mengatakan ghairil maghdubi Nasrani, waladdallin Yahudi misalnya. Sedangkan orang Sufi tidak. Tafsirannya adalah yang tergoda setan dan yang tergoda nafsu. Karena mereka yang kafir bukan jasad tetapi nafsunya. Orang Islam pun kalau hidup dengan nafsu maknanya sama dengan orang kafir. Cuman kita casingnya, hukumnya orang Islam dan tidak abadi di neraka karena kita mengakui Nabi. Tetapi hakikat Nabi tidak ada di dalam diri kita. Dan ini tidak ada tafsir akal. Maka itu ada istilah-istilah itu. Maka dikembalikan tafsir itu, ditaksiskan, diasaskan kepada Al-Quran. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Syekh Abdul Karim Al-Jili ingin menerangkan bahwa Allah memberikan nurnya semuanya kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh orang sufi insan kamil, ya, atau wali atau kutub, ini istilah ya, ketika nur itu ada di selain Nabi, karena tidak boleh disebut Nabi, la Nabi ba'da. Ya, kalau Rasul risalah itu berkaitan dengan syariah, tapi Nabi nubuah itu berkaitan dengan hakikat dan akhlak. Maka la Nabi ba'da berarti tidak ada yang disebut Nabi meskipun dia membawa berita tentang Tuhan di dalam dirinya, bukan di dalam lisannya, yaitu insan kamil hakikat Muhammadiyah. Jadi bukan bicaranya tapi perilakunya, sikapnya, pandangannya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang diciptakan untuk itu. Maka orang yang mengenal Allah adalah orang yang telah ditajalikan semuanya Allah kepada dirinya, dan itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Makhluk tidak ada, jasadnya, zahirnya Allah yang membuat sempurna. Itu sebab insan kamil itu ada dua artinya, jasad dan ruh. Jasad adalah manusia, semua insan kamil meskipun kafir jasadnya, tinggal ruhnya. Maka ruhnya pun Allah berikan sifat dan asmanya yang jamal. Karena sifat asma yang jalal ada di zahir, maka sifat asma dan sifat yang jamal ada di ruh. Jika jamal dan jalal sudah jadi satu, sama-sama sempurna, maka dia kamal. Maka itulah disebut insan kamil. Kamilnya adalah ketika ruhnya sepenuhnya telah mendapatkan sifat jamal Allah, maka dia kamil. Artinya dia adalah suratullah, suratul haq. Dia mengetahui Allah dari penerangan, penjelasan, tajalli Allah semuanya kepada dirinya, zahiran wa batinan. Dan itu yang paling sempurna adalah Nabi. Selain itu tidak sama dengan Nabi, tapi warisnya seberapapun persennya, tapi dia adalah orang yang mengenal Allah. Itulah insan kamil. Jadi insan kamil itu istilah, isinya adalah semuanya Allah yang Allah tajalikan kepada surahnya, yaitu makhluk manusia, yaitu Muhammad. Maka ketika teori ini dicari dalilnya, maka dalilnya adalah yang paling tepat, qul huwa Allahu ahad. Nah, kemudian bagaimana? Karena Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran ini sepakat ulama nahwu dan balaghah. Kita paham nahwu dan balaghah, silahkan lihat ayat Al-Quran, kita pasang ayat itu dengan kaidah nahwu yang macam-macam, tetap artinya tidak salah. Contoh begini, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita baca begini, dzalika mubtada, al-kitabu khabar, la raiba fih adalah sifat. Betul? Maknanya tidak salah. Dzalikal kitabu mubtada, la raiba fih khabar. Betul? Atau dzalikal kitabu la raiba fih mubtada, hudal lil muttaqin khabar. Betul? Sudah disungsang-singsung Quran itu, kaidah nahunya tidak akan salah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah,
Maka ketika Syekh Abdul Karim ingin mempunyai dalil tentang ruh yang sempurna ini, sifat jamal Allah ini yang akan masuk ke tubuh yang sempurna itu dari surah sifat jalal Allah, maka dia jadi kamal, maka dia adalah yang mengenal Allah, maka dia suratullah, suratul haq. Sebagaimana hadis Nabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, ay ala suratir rahman, dan ayat-ayat yang lain yang digunakan oleh, maka kul huwa secara argumentasi bahasanya, huwa itu kembali kepada ke belakang, meskipun boleh kembali kepada ke depan, tapi umumnya kembali ke belakang. Ke belakang tidak ada. Kalau kita cari Allah memang gaib mutlak, dan kita temukan Allah pada orang yang kita jalikannya, yaitu insan kamil, maka kembali ke situ. Kalau tidak, di mana mereka mengetahui Allah? Kul huwa, huwa itu kembali kepada majlanya, surahnya, dan secara argumentasi bahasanya ada pada kata anta, itu hanya argumentasi bahasa. Karena lahu memang boleh dipasang bagaimanapun. Kul huwa, yaitu kamu adalah Allah ahad, ini suratullahu ahad, karena tidak ada yang seperti Nabi, satu-satunya hanya Nabi, yang lainnya adalah warisnya. Maka di dalam kitab Kashfur Raqim, Imam Abdul Karim Al-Jili juga beliau membahas tentang Allah. Allah ada 5 huruf, alif, lam, alif, ha. Ha jika isba, ya, jika isba, karena Allahu jika isba domah mak waw, yaitu huwa. Dan ha itu bulat seperti mata, dan ha itu adalah isyarat daripada huwa, yaitu huwiyatullah, yakni identitas Allah. Maka huwa adalah insanul kamil. Maka kul huwa insanul kamil, Allahu huwa. Ini pun hanya argumentasi bahasa. Itu sebab dikatakan ini tafsir An-Nazari, yang dia punya teori daripada kasyaf itu, kemudian dia coba lihat Al-Quran dan tidak salah berdasarkan argumentasi bahasa, dan kemudian kandungan kasyaf tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan huwa huwiyatullah. Maka insan kamil adalah ainullah, ka'ainil insan. Bagaimana memahaminya? Insan kamil adalah ainullah. Insan kamil itu adalah surah Allah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, Allah tajalikan, ya tidak akan kenal Allah, ya. Nah, maka kemudian ka'ainil insan, seperti mata manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, dari anggota tubuh kita, ya, dari semua anggota tubuh kita, kepala, tangan, telinga, kuping, dan semua, mana yang digunakan untuk menyaksikan dan melihat? Adalah mata ini umpama manusia dari semua ciptaan ini. Begitu juga manusia adalah yang melihat Allah dari semua ciptaan ini. Dan itu juga argumentasi secara filsafat. Bukan itu yang paling penting, tetapi adalah mendapatkan akhlak Muhammad. Dengan nama istilahnya insan kamil, siddiqin, muqarrabin, wali, kutub, dan istilah-istilah lain, dan bahkan banyak simbol-simbol lain. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa kaya di dalam Islam itu.